Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari puasa yang ke-14 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup segarnya udara Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Ini satu rahmat yang luar biasa bagi kita semua. Di tengah-tengah Allah menurunkan bala seperti ini, kita masih diberikan tetapnya iman dan Islam kita, sehingga kita masih semangat ta'abud kepada Allah untuk menjalankan saum Ramadan dengan penuh ketakwaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah wassalamu semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya. Dan semoga kita sebagai umatnya selalu mengikuti apa yang telah beliau sunnahkan. Kita selalu memperbanyak bersolawat kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya warga Nahdien rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selaku umat Islam di Indonesia, kita selaku warga Nahdien, yang mana salah satu prinsip daripada ajaran kita adalah tawassut. Kita juga harus menghormati. Nah, disinilah di tengah pandemi yang demikian ini betul-betul diuji daripada kompetensi kita, amaliyah kita, komitmen kita terhadap apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh, apa yang telah diinginkan daripada Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pada Ramadan ini, kesempatan ini kami mengapresiasi sekali, alhamdulillah, kaum muda, generasi muda daripada Nahdlatul Ulama sudah bangkit melalui media seperti ini. Alhamdulillah, semoga Islam Nusantara betul-betul bisa membumi di bumi Nusantara ini dan sebagai jimat di negara kita ini. Allahumma amin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada Ramadan ini saya akan menyampaikan tentang fadilah sholawat dan beberapa hal yang terkait dengan sholawat itu. Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 telah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau dan sampaikanlah salam penghormatan kepada beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk selalu bersolawat, menyampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah satu kewajiban bagi kita untuk bersolawat. Kaifiyatus sholawah, menyampaikan sholawat kepada beliau beribu macam cara. Beribu macam cara. Di antaranya ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
Ada pakai sholatnya agak panjang, pakai sholawat futuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Yang lebih panjang lagi pakai sholawat nariyah. Panjang lagi pakai sholat al-barzanji. Nah, ini semuanya adalah sholawat, bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan riwayat dari Abdullah bin Umar bin As wa an Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran rawahu Muslim. An Abdullah bin Amr bin al-As, cinarito saking sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang bersolat kepadaku sekali maka Allah bersolawat memberikan balasan salawat itu 10 kali semisalnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, kita bersolawat 1 kali, tapi Allah membalas salawat kita itu 10 kali. Luar biasa. Betul-betul luar biasa. Kalau seandainya kita bersolawat 1 kali, ini pahalanya 1000. Maka Allah akan memberikan 10 kali. Berarti 10.000. Inilah. Belum kalau salawat ini disampaikan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada hadis lain juga menyampaikan etika, tata cara, hal-hal yang harus diperhatikan ketika bersolawat. Kita nggak bisa bersolawat dengan seenaknya saja. Mohon maaf, kita lihat di video ada seorang penyanyi yang bersolawat tapi dia pakaiannya pakai celana pendek tanpa berjibah, tidak menutup aurat. Iramanya pun juga irama yang tidak Islami. Nah, inilah. Dalam kitabnya Mbah Hashim At-Tambihatul Wajibat, kalau tidak salah itu tambah yang ke-45, di sana bahwasanya ketika bersolat kepada Nabi, kita menghormat kepada Nabi harus khusyuk, khudu. Khusyuk itu ya dengan suara yang lembut. Khudu itu artinya harus mandek. Tidak bisa kita bersolat dengan suara berteriak-teriak. Dan mohon maaf sekali saudaraku kaum muslimin, utama juga orang-orang Nahdiyin ini, ketika dilanggar di masjid, itu ketika ada bilalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya Rasulullah. Lah inilah etika yang harus kita tetapkan. Boleh suara keras tapi harus sopan. Nah, itu. Kenapa? Karena di sini ketika kita menghormati Kanjeng Nabi, tetapi tidak dengan penghormatan yang sesungguhnya, maka ini sama saja dengan satu, tahkir, menghinakannya. Yang kedua, tidak punya rasa sopan kepada Kanjeng Nabi. Ini karena kita kalau dengan Kanjeng Nabi itu Allah sudah meminta, janganlah kamu mengeraskan suaramu seperti di antara sesama. Artinya kita menghormati Kanjeng Nabi. Disinilah. Yang kedua, ketika saat maulid, biasanya peringatan maulid kita. Ketika kita maulid itu membacakan maulid, ada isian-isian acara di sana. Di antaranya biasanya rebana, simtuduror. Nah ini, kalau tampilan-tampilan seni yang ditampilkan, kegiatan-kegiatan yang ditampilkan dalam rangka memperingati maulid ini tidak sesuai dengan etika, dengan adab, maka ini juga sama saja dengan menjatuhkan martabatnya Kanjeng Nabi alias menghinakannya. Ini dalam kitabnya Mbah Hashim At-Tambihatul Wajibat ini. Ini perlu ini. Makanya ini kita orang-orang
khususnya kita orang Nahdliyin juga harus hati-hati. Makanya kalau yang disebutkan dalam tambihat ini, yang diperbolehkan atuf, memukul rebana itu boleh. Ada kecernya boleh. Tapi kalau sudah ada melodinya dan sebagainya, lah itu sudah mengurangi kehormatan kita kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan, karena kita adalah orang-orang kaum Nahdliyin, maka ya kita harus merujuk kembali kepada kitab masyayikh kita. Dalam kitab At-Tambihatul Wajibat, liman yasna'ul maulid bil munkarat. Jadi di situ peringatan-peringatan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang melaksanakan maulid diisi dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, kadang-kadang kita karena kemajuan zaman ini terbawa begitu saja, lupa bahwa itu adalah termasuk bagian dari mungkarat. Oleh karena itu, melalui media ini semoga kita bisa intisyar, menyebarkan kitabnya Mbah Hasyim ini sedikit saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu juga kita sampaikan di sana etika atau maulid yang disampaikan dalam kitabnya Mbah Hasyim ini. Jadi ketika maulid itu di situ kita memuji-muji Rasul, menyampaikan itu, dan yang utamanya adalah mengeluarkan sedekah lah ini. Kalau orang Jawa kan akhirnya ada tumpengnya, nyembelih pitik sing gawedi, istilah ingkungan. Itu adalah memang disyariatkan. Biar lebih jelas lagi, bisa dilihat dibuka dalam kitab At-Tambihatul Wajibatnya Mbah Hasyim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ada etika lagi dalam bersolawat ini. Hadis Kanjeng Nabi menyampaikan, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Rawahu Tirmidzi. Pengertiannya, artinya, terjemahannya dari Ali radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah telah bersabda, orang yang sangat bakhil, mohon maaf, al-bakhil itu ada sighatul mubalaghah. Orang yang sangat bakhil itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, di depannya, didengar olehnya, falam yusolli alayya, dia tidak baca sholawat kepadaku, kata Nabi. Itu adalah orang yang bakhil, bukan orang yang tidak mau berderma, bukan orang yang ketika maulid itu tidak mau mengeluarkan tempelangan, bukan, tapi adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Itu bahkan di hadis yang lain disebutkan ragama angfu rajulin idza tuqi indahu falam yusolli alayya. Ragama angfu rajulin, gerumpung hidungnya seseorang itu. Gerumpung dia kerowok, mohon maaf, hidungnya nggak ada dagingnya. Itu, tinggal tulangnya saja. Hidungnya seseorang akan gerumpung ketika disebutkan namaku di situ, maka dia tidak akan bersolat kepadaku. Oleh karena itu, kita yang suka bersolawat, maka marilah kita intisyarkan, kita tebarkan, kita bumikan solawat ini pada seluruh seantero jagat. Kenapa? Karena dengan bersolawat maka arsy akan bergoyang. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa disunahkan ketika mau berdoa itu harus bersolawat dulu, bertahmid dulu kepada Allah. Rasulullah itu pernah ada seorang yang berdoa, orang itu tidak memuji pada Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, maka dipanggil oleh Rasul. Apa katanya? Oh, orang ini tergesa-gesa sekali. Maka dipanggil padanya, Rasul bersabda, idza sholahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa sana'i alaihi summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yadu ba'da masya'a. Ketika salah seorang di antara kalian ini berdoa, maka mulailah dengan memuji Tuhanmu yang maha suci, kemudian menyampaikan puji-pujian, bersolat kepada Nabi, kemudian baru minta apa yang kamu inginkan. Ini etika. Jadi ketika orang itu tidak bersolawat, ini dipanggil oleh Nabi, orang ini tergesa-gesa sekali. Makanya biasaan kita kalau mau berdoa kan,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Itulah etika yang sesuai dengan hadis Nabi. Kalau pihak lain ada yang menyampaikan, mari kita berdoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak. Cuma etikanya ini. Kalau kita mengikuti etika berdoa, harus bertahmid dulu, bersolawat dulu kepada Allah, baru kita menyampaikan apa yang kita minta kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ada juga anjuran-anjuran untuk memperbanyak bacaan sholawat, terutama pada malam Jumat. Apa anjuran itu? Sebuah hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsarum alayya sholatan. Sebaik-baik orang umatku terhadap saya besok di hari kiamat, sing paling cedek karo Kanjeng Nabi itu adalah mereka yang paling banyak bacaan sholawatnya. Ini makanya kita Rijalul Ansor ada kegiatan sholawatan di MBC, di PC, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu masjid ke majelis yang lain, ada majelis Simtudurar, semua itu ada bersolawat. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ini makanya utamanya malam Jumat, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati faksaru alayya minas sholati fihi. Ini sesungguhnya yang paling baik di antara harimu itu adalah hari Jumat. Kata Nabi, fa'aksiru alayya anis sholatif, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari itu. Fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya, sholawat kamu itu semuanya akan nyampe pada saya. Ini loh, kalau ada orang yang berpendapat kita sholat kepada Nabi nggak nyampe, apa artinya dan sebagainya, ini harus disampaikan. Nih, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifatu radu salatuna alaika waqad aramta. Ya Rasul, bagaimana salawat kami sampai kepada panjenengan? Wong panjenengan sudah menjadi tanah. Ini. Jadi salawat-salawat dari umat ini para sahabat sudah prediksi nantinya. Kita-kita yang tidak ketemu Nabi ini kalau bersolat apa tetap nyampe di sana? Padahal Kanjeng Nabi sudah situ, sudah dikuburkan, sudah menjadi tanah. Apa jawab Rasul? Yaqulu balita qala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mengharamkan jasadnya para nabi atas bumi. Allah mengharamkan pada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Inilah artinya semua sholawat yang kita sampaikan kepada beliau tetap sampai. Bahkan ada hadis yang lainnya, ketika ada hamba yang bersolat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhnya kepada jasadku. Ini loh, ruh Kanjeng Nabi dikembalikan kepada jasadnya. Padahal setiap detik, setiap saat kita nggak akan putus untuk bersolawat. Maka di sini hakikatnya Nabi itu tidak situ. Ini hakikatnya tidak situ, tapi syariatnya ya sudah wafat, beliau sudah meninggal dunia. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah seputar salawat para pemirsa semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga ini juga menambahkan tasyik, motivasi kita untuk mencintai Rasul. Ada satu hadis yang perlu kami sampaikan, an Jabir radhiyallahu an, man ijtama qaumun summa tafaraku an ghairi dzikrillah wa salatin nabi sallallahu alaihi wasallam illa qaumu an antani min jifatin. Tidak ada satu kaum yang berkumpul kemudian berpisah, itu tidak dibacakan dzikir di sana, tidak bersalawat kepada Nabi, kecuali itu baunya lebih bacin daripada bau bangkai. Jadi kalau ada jamaah kumpul bareng-bareng seperti ini, kita tidak baca salawat. Kalau ini tadi kan sudah di awal saya sudah baca salawat. Nah ini berarti pertemuan kita maupun lewat media ini tidak antara min jifatin, tidak lebih bacin daripada
bangkai ini. Makanya inilah perlunya bersolawat. Ketika duduk Allahumma sholli ala Muhammad, itu. Nah ketika jawab yang sopan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dengan suara yang mantap. Bahkan itu khusyuk itu seakan-akan ketika dibacakan maulid ini saya sampaikan sekalian. Kita yakin Kanjeng Nabi itu hadir di depan kita, maka kita harus menundukkan, jangan pandangannya nyelelek. Lah seperti itu. Kenapa? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya Mbah Hasyim ini, ketika sahabat berkumpul dengan Umar dan Abu Bakar, Kanjeng Nabi rawuh. Ya cara saiki nyander. Nah itu. Oke, kemudian di situ semuanya nggak ada yang berani menatap wajah Kanjeng Nabi. Yang berani hanya Umar dan Abu Bakar. Kenapa? Karena memang beliau sudah begitu kenal dengan Nabi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kiranya ketika bersolawat mari kita berusaha menerapkan etika. Jangan sampai ketika kita maunya bersolawat justru kita malah menghinakan Kanjeng Nabi. Na'udzubillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan para kaum muslimin, khususnya kaum warga Nahdien yang berbahagia. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan ini sudah masuk pada paruh yang kedua. Ini adalah pada bagian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukarrom, Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Dengan ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin Kabupaten Pacitan, terutama kaum warga Nahdien, untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah, baik zakat mal, zakat fitrah, atau yang lainnya, melalui NU Care Layisnu Kabupaten Pacitan. Adapun nomor rekening sudah ada di bawah ini, nah, bisa dilihat, atau panjenengan hubungi dari teman-teman pengurus NU Care Layisnu Pacitan. Kami dari NU Care Layisnu Pacitan siap untuk mengambil daripada zakat panjenengan, infak sedekah panjenengan semua. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, mampu untuk melaksanakan infak sedekah zakatnya, terutama melalui NU Care Layisnu Pacitan. Dan semoga Allah, utamanya dalam bulan Ramadan ini, selalu memberikan rezeki halalan thayyiban nafi'an dunyan wa ukhran kepada kita semuanya. Terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan maunah darinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.